Keindahan alam Natuna kini dikenal secara nasional maupun mancanegara. Salah satu kabupaten di Kepulauan Riau ini memiliki objek wisata menarik untuk dijelajahi. Batu Kasah, Pulau Senua, Tanjung Senubing, Pulau Akar, Pulau Stanau, Pantai dan Goa Bamak, Tanjung Datuk dan Gunung Ranai merupakan situs geoset yang kini menjadi objek wisata unggulan Kabupaten Natuna. Kedelapan situs tersebut juga telah ditetapkan sebagai Taman Bumi atau Geopark Nasional oleh Komite Nasional Geopark Indonesia pada tahun 2018. Geoset Pantai Batu Kasah. Geoset Pantai Batu Kasah merupakan salah satu geoset yang ramai dikunjungi wisatawan. Pantai ini menjadi tempat menghabiskan akhir pekan oleh masyarakat Natuna. Hamparan pantai yang cukup luas, air laut yang jernih, bongkahan batu granit raksasa, pemandangan gunung dan lautan luas menjadi keunggulan di geoset ini. Selain itu, di Pantai Batu Kasah juga telah dibangun sarana pendukung seperti musola, kamar bilas, gazebo, dan ruang informasi. Geoset Pulau Akar. Pulau Akar merupakan tumpukan bebatuan menyerupai pulau seluas 50 meter persegi. Jaraknya pun cukup dekat dengan bibir Pantai Cemaga. Terpisah dari Pulau Bunguran Besar Natuna, Pulau Akar memiliki pemandangan indah laut lepas. Pulau Mungil terletak di desa Cemaga ini juga memiliki keunikan, yaitu beberapa pohon yang akarnya ada di permukaan tanah. Selain itu, tumpukan batu pluvial geoset Pulau Akar telah diteliti mencapai 188 sampai dengan 144 juta tahun yang lalu. Geoset Tanjung Senubing. Geoset Senubing masuk wilayah Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur dengan struktur batuan granit yang telah diteliti berumur lebih kurang 125 sampai dengan 66 juta tahun yang lalu. Geoset Tanjung Senubing merupakan salah satu geoset yang paling dekat dengan ibu kota Ranai, Kabupaten Natuna. Dari hotel atau penginapan hanya perlu waktu 10 sampai dengan 15 menit untuk mencapai geoset yang terkenal dengan pesona hamparan batu granit yang cantik. Kawasan Senubing yang lebih dikenal dengan sebutan Batu Sindu oleh masyarakat sekitar memiliki panorama alam yang indah. Bentangan laut luas dan batu granit raksasa sangat indah dilihat dari ketinggian. Pulau Senua merupakan salah satu geoset yang terletak di Desa Sepempang, Kecamatan Bunguran Timur, Natuna. Pulau Senua juga termasuk salah satu pulau terluar NKRI yang ada di Kabupaten Natuna. Keunggulan dari geoset ini adalah memiliki pantai berpasir putih dan landai serta panorama alam yang indah. Selain itu, di Pulau Senua juga terdapat bebatuan yang memiliki struktur batuan sedimen laut dalam yang berumur lebih kurang 163 sampai dengan 88,5 juta tahun yang lalu. Pulau Senua juga menjadi tempat berkembang biak penyu. Saat ini, Pulau Senua juga menjadi salah satu objek wisata unggulan Provinsi Kepulauan Riau. Setiap tahun Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau dan Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna mengadakan Festival Pulau Senua. Festival ini diselenggarakan dalam upaya mempromosikan potensi yang ada di objek wisata Pulau Senua. Geoset Pantai dan Goa Bamak. Berjarak lebih kurang 45 km dari ibu kota Kabupaten Natuna, Goa Bamak salah satu objek wisata unggulan terletak di Desa Pengadah, Kecamatan Bunguran Timur Laut.
Geoset ini memiliki goa di celah bebatuan. Goa yang bernama Goa Bama memiliki keunikan. Di saat air laut pasang, bagian dasar goa seperti sungai karena digenangi air laut dan kembali mengering dikala air laut surut. Tidak hanya itu, di geoset ini juga terdapat bebatuan sedimen fluvial yang telah diteliti berumur lebih kurang 38 sampai dengan 5,1 juta tahun yang lalu. Selain itu, di bagian teluk geoset ini memiliki air yang jernih. Hamparan batu karang dengan beragam kehidupan bawah laut sangat cocok untuk berenang dan snorkeling. Tanjung Datuk. Geoset Tanjung Datuk memiliki kesamaan dengan geoset Goa Bama. Batuan sedimen fluvial di geoset Tanjung Datuk juga diperkirakan berumur lebih kurang 38 sampai dengan 5,1 juta tahun yang lalu. Terletak di Desa Teluk Buton, Kecamatan Bunguran Utara, Tanjung Datuk kini menjadi salah satu destinasi wisata yang banyak dikunjungi wisatawan. Keistimewaan dari Tanjung Datuk adalah tebing di kawasan ini seperti relief pahatan yang sangat menakjubkan. Di geoset Tanjung Datuk juga terdapat hamparan batuan yang sampai ke bibir pantai. Batuan ini juga menjadi pemecah ombak alami di kala musim angin utara yang terkenal ganas. Namun, pecahan ombak angin utara yang mencapai 2 meter dari permukaan batu saat menghempas bebatuan tersebut bisa menjadi background foto yang indah. Geoset Gunung Ranai. Gunung Ranai memiliki tinggi sekitar 1035 mdpl dan merupakan gunung tertinggi di Kabupaten Natuna. Terletak di Kecamatan Bunguran Timur, puncak geoset Gunung Ranai terdapat batu granit yang cukup besar dan air terjun yang indah. Di sekeliling gunung juga ditumbuhi beraneka pohon. Selain itu, Gunung Ranai menjadi rumah bagi primata asli Natuna yakni kekah. Untuk menikmati geoset Gunung Ranai, pengunjung harus menembus jalan setapak dari perkampungan Ranai Darat. Medan jalan berbatu dan turun naik akan menjadi tantangan bagi pencinta hiking atau mendaki gunung. Udara dingin berkabut di pagi hari akan menjadi pemandangan yang menakjubkan. Semua gugusan pulau di wilayah Kabupaten Natuna juga tampak dari puncak gunung ini. Geoset Pulau Stanau. Pulau Stanau terletak di Desa Sabang Mawang, Kecamatan Pulau Tiga. Pulau Stanau merupakan geoset yang paling jauh dari Kota Ranai, ibu kota Kabupaten Natuna. Untuk ke lokasi dari Kota Ranai, pengunjung harus ke Pelabuhan Selat Lampa dengan waktu tempuh sekitar 1 jam. Kemudian dilanjutkan menggunakan perahu lebih kurang 15 menit. Pulau Stanau merupakan pulau kecil berpasir putih dan landai. Selain itu, karang di Pulau Stanau juga terjaga kelestariannya sehingga sangat cocok untuk aktivitas snorkeling atau diving. Dari geoset Pulau Stanau, pengunjung juga bisa melihat tebing batuan kapur Selat Lampa yang jaraknya lumayan jauh di seberang. Pulau-pulau di sekitar geoset ini turut menjadi pemandangan yang cukup menawan. Natuna dijadikan geopark UNESCO. Sangat pantas. Kenapa? Karena dari segi geopolitik, ya, kemudian dengan sumber daya alamnya tentang bebatuan yang berbeda di daerah ini dengan daerah lain, khususnya di wilayah Kepri, itu menunjukkan bahwa potensi untuk menjadi geopark dunia itu sangat-sangat luar biasa, sangat pantas. Untuk SKK Mega sendiri Bu, gimana kontribusinya untuk pengembangan geoset Natuna ini? Waktu ada perjanjian atau rapat koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, memang dari konsorsium itu sudah dipanggil untuk bagaimana membangun Natuna ini melalui pengadaan CSR.
salah satunya adalah dari SKK Migas tentunya, karena kita memang wilayahnya adanya itu sumber daya alamnya. Lalu itu maka sejalan dengan itu ada komitmen bersama untuk menyisihkan dana CSR itu untuk pembangunan atau mendukung pengembangan kegiatan Geopark Natuna. Apapun bentuk yang disodorkan oleh pemerintah Kabupaten Natuna untuk pengembangan geopark itu. Tujuannya adalah geopark ini yang pertama adalah untuk bagaimana melestarikan, ada unsur pelestarian, ada unsur pendidikan. Nah, melalui pendidikan ini memberikan kesadaran kepada masyarakat, khususnya anak-anak pelajar, bagaimana untuk melestarikan ya kondisi lingkungan kita melalui pendidikan-pendidikan yang dilakukan baik indoor maupun outdoor. Nah, maka sering-sering saja kita juga mengharapkan kepada Dinas Pendidikan agar anak-anak kita lebih diberi kesempatan. Kalau untuk tamasya itu juga ada pertanggungjawabannya. Tamasya apa ini? Tentunya harus ada hal-hal yang perlu dicatat tentang geosite ini. Ini salah satu bagaimana kita memberikan pelajaran kepada anak-anak kita untuk mempertanggungjawabkan dan untuk bagaimana melestarikan kondisi-kondisi bebatuan yang sudah masuk dalam kategori geopark. Dengan keindahan alam yang indah, dengan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, wajar jika pemerintah Kabupaten Natuna mengusulkan berlian di ujung utara ini menjadi UNESCO Global Geopark. Untuk mempersiapkan dan pengembangan Natuna sebagai geopark UNESCO, pemerintah Natuna telah menggandeng beberapa pihak, salah satunya adalah SKK Migas. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas) Perwakilan Sumbagut dan KKKS Wilayah Kepulauan Riau turut berkontribusi dalam pengembangan Geopark Natuna menuju UNESCO Global Geopark. Melalui dana CSR secara berkelanjutan, SKK Migas membangun sarana pendukung di geosite sebagai langkah pengembangan kawasan Geopark Natuna. Seperti penataan kawasan Pantai Piwang dengan menyediakan ruang terbuka hijau, taman bermain, dan sarana olahraga sebagai upaya SKK Migas membantu pemerintah Natuna membangun infrastruktur di kabupaten berjuluk Laut Sakti Rantau Bertuah. Selain itu, terdapat juga dukungan hulu migas lainnya, yakni pembangunan landmark, sosialisasi geopark, pemasangan rambu-rambu geopark, dan pengembangan fasilitas umum yang tersebar di beberapa titik. Diharapkan pihak hulu migas tetap berkontribusi dalam mendorong pengembangan kawasan Geopark Natuna dan menjadi contoh bagi perusahaan lainnya untuk sama-sama membangun berlian di ujung utara menjadi destinasi wisata unggulan Nusantara.